Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 15a. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri
dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan menghakimi. Di salah satu akun Facebook pernah ada foto seorang perempuan yang sedang berdiri di depan altar gereja. Gaya berdirinya seksi. Lalu ada yang berkomentar, gaya berdiri tidak cocok dengan latar belakangnya. Itu kan tempat ibadah. Komentar itu ditanggapi dengan kata-kata begini, jangan menghakimi. Menghakimi itu adalah hak Tuhan. Mungkin orang itu merasa diri sudah baik dan benar sehingga tidak membutuhkan masukan atau koreksi dari orang lain. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil diceritakan Yesus mengecam kota Korazim, Betsaida dan Kapernaum. Kota bagi banyak orang menjadi tanda kemakmuran, kekayaan dan hidup mewah. Itulah sebabnya banyak orang desa ingin tinggal dan hidup di kota. Penduduk kota seringkali merasa diri sudah berkecukupan dan sudah baik. Mereka juga merasa tidak membutuhkan nasihat orang dari luar. Banyak dari mereka sudah merasa nyaman. Rupanya, sikap percaya diri seperti itulah yang ada pada penduduk kota-kota yang dikecam Yesus. Mereka merasa mapan dan nyaman. Mereka enggan untuk mendengarkan dan memperhatikan apa yang diajarkan dan dilakukan Yesus. Mereka tidak mau tahu bahwa di kota mereka, Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Kehadiran dan tindakan Yesus di sana tidak menggugah perhatian mereka. Merasa diri berkecukupan, aman dan nyaman, berkembang menjadi sikap tertutup
dan tidak peduli terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Sikap tertutup dan tidak peduli itulah yang dikecam Yesus. Umumnya orang ingin hidupnya berkecukupan, aman dan nyaman. Itu wajar dan normal. Bacaan Injil pada hari ini mengingatkan kita agar hidup yang berkecukupan, aman dan nyaman tidak berubah menjadi sikap tertutup dan tidak peduli. Sikap tertutup dan tidak peduli menghalangi perjumpaan dengan Tuhan dan dengan sesama. Padahal kita semua dipanggil untuk mencintai Tuhan. Kita juga diciptakan untuk hidup bersama orang lain dengan saling berbagi suka dan duka. Semoga demikian. Amin.